فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Baik, seperti siapa juga ya yang teman kita di masjidnya Syekh Abdul Raqib itu, Abdul Khattab, Abdul Khattab Utmi. Dia mengatakan saya tentara dan saya sering dibully orang oleh tentara yang lain. Nah, dan gajinya pun sering dibully oleh bos. Nah, biasa sudah dipotong. Akhirnya untuk tambah-tambah duit memang dia kumpulkan roti-roti sisa di tentara itu lalu dijual. Tapi setiap kali jumpa anak atau jumpa abu mobil tak mau jual, langsung kasih aja, kasihan. Orangnya baik memang. Setelah itu dia ada kesempatan, setelah dia jadi dapat amanah mengurus masjid Syekh Abdul Raqib, dapat bantuan dana dari dakwah, alhamdulillah dia keluar dari ketentaraan, malah dapat duit banyak. Hanya tiap bulan malah duit saya lebih banyak daripada waktu jadi tentara. Ya, bertakwa semampunya. Nah, dia sendiri bosan tahu maksiat banyak di situ. Kalau tidak maksiat, alhamdulillah menolong agama Allah dapat pahala banyak sebagai tentara negara Islam yang betul-betul Islam seperti Saudi. Insya Allah pahala banyak. Yang penting tidak disuruh maksiat. Baik. Tapi jelas lebih baik jadi tentara Allah. Jadi apa? Tholibil ilm, menulis, membaca, mengirim buku atau mengirim faedah dalam WhatsApp atau dakwah bicara dengan orang lain, itu lebih baik, lebih bebas, tidak dipaksa ini dan itu yang tidak sesuai syariat. Kita masih di muka surat 98 terkait dengan apakah ini? Yaitu timbangan. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq. Tidak ada amalan apapun yang lebih berat di dalam timbangan melebihi akhlak yang baik. Berarti apa? Amalan ditimbang, betul-betul timbangan itu ada. Dan nanti di hari kiamat al-a'mal mujassadah, kata para ulama ahlus sunnah wal jamaah, amalan akan dibentuk jadi jasad memang, sehingga ada beratnya dan ditimbang. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu darajata sahibis shaumi was shalah. Dan sesungguhnya pemilik akhlak yang baik benar-benar akan dengan akhlak yang baik tadi dia mencapai derajat orang yang puasa dan sholat. Bukan berarti lebih baik akhlak tapi tak sholat, bukan itu seperti kata orang awam. Yang ini wajib ditunaikan, yang itu boleh untuk mencapai derajat tadi, tapi yang wajib tetap wajib. Seperti apa? Bahwasanya membaca surat Al-Ikhlas itu seperti sepertiga Al-Quran. Tetapi boleh tak dengan alasan ini setelah takbiratul ihram lalu kita membaca Al-Ikhlas tanpa membaca Al-Fatihah? Tak boleh. Yang wajib tetap ditunaikan. Cuma Allah dengan rahmatnya membantu kita menambahkan pahala banyak sekali dengan amalan-amalan sunnah. Yang wajib tetap ditunaikan, sholat ya sholat, puasa ya puasa. Tetapi dengan akhlak yang baik, kalau kita memang akhlaknya baik, itu akan mampu mencapai derajat tadi. Masalah derajat bukan masalah penunaian kewajiban. Di antara hikmahnya sebagaimana yang dijelaskan oleh siapa itu namanya, pengarang kitab Aunul Ma'bud, Syamsul Haq Azim Abadi rahimahullahu ta'ala. Di antara hikmahnya adalah kalau sholat dan puasa kita melawan satu jiwa, melawan diri sendiri. Sementara kalau akhlak yang baik kita melawan ribuan orang. Ada orang yang karakternya gini, kita memilih cara ini. Ada orang karakternya begitu, kita memilih cara itu. Yaitu apa? Menghadapi jiwa yang banyak sekali. Dan ini perlu latihan yang hebat, perlu kesabaran, perlu dan seterusnya. Makanya dia mampu untuk mencapai derajat orang yang puasa dan sholat, yaitu terlatih menghadapi berbagai jenis jiwa. Kalau sholat menghadapi jiwa sendiri. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi
dan Abu Dawud untuk apa ini ya? Untuk baris yang kedua itu diriwayatkan dari Aisyah. Dan Abu Dawud untuk baris yang pertama meriwayatkannya dari Abu Darda. Hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Wa kadzalika sahibul amal yuzan. Demikian pula pemilik amalan akan ditimbang. Berarti apa? Ini bantuan lagi dari Allah untuk para hambanya agar makin berat timbangan kebaikannya, orangnya pun ditimbang. Baik. Kama fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Cuma resikonya ya fadhihah, yaitu akan terbongkar aib. Sebagaimana amalan ditimbang nanti akan nampak, oh, selama ini engkau menyia-nyiakan umurmu, malah berbuat yang tak ada gunanya, amal kebaikanmu buruk sekali, ringan. Demikian pula nanti tatkala orangnya ditimbang, mungkin menguntungkan, mungkin malah jadi dipermalukan. Na'udzubillah. Dari Rasulullah SAW yang bersabda, innahu la ya'tir rajulul azimus saminu yaumal qiyamah. Sesungguhnya benar-benar akan datang seorang lelaki yang besar dan gemuk, itu buncit mungkin ya, pada hari kiamat. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Ternyata di sisi Allah nanti dia tidak seberat sayap nyamuk, padahal gemuk sekali. Berarti apa? Lagi-lagi yang terpandang amalannya di dunia, bukan sekedar berapa kilogram lemak dia. Na'udzubillah. Ternyata kembali ke amalannya lagi. Semakin bagus amalan, semakin berat dia. Karena yang penting memang kualitinya, bukan sekedar kuantiti atau apa saja itu fisikal. Waqal iqra'u in syi'tum. Beliau mengatakan, bacalah apabila kalian menghendaki. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak menegakkan timbangan untuk mereka pada hari kiamat. Dari sini kita tahu akhir-akhir dari surat Al-Kahfi itu, makna ayat ini bukannya orang kafir tidak ditimbang, tetap ditimbang, tetapi ternyata timbangannya tidak tegak sama sekali. Ternyata apa? Berarti ya tidak sampai seperti satu helai sayap nyamuk. Berarti apa? Memang ya gimana timbangannya itu? Timbangan keburukannya jelas langsung menempel ke bawah. Karena di orangnya terlalu ringan. Betul-betul tak tegak timbangannya itu, gambarannya tak setimbang. Riwayat Bukhari Muslim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana yajtani siwakan minal arab. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, pernah beliau itu atau mungkin sering, tapi dohirnya kali ini adalah pernah, bukanlah terus-menerus dia ditertawakan. Tak mungkin sahabat setelah dapat peringatan lalu masih terus-menerus. Maka dohirnya sekarang kana dan fi'il mudhari di sini menunjukkan pernah, bukan terus-menerus. Pernah dia itu sedang mengambil siwak dari kayu arab untuk siwak, yaitu apa? Untuk sugi. Boleh dari apa itu batang yang turun-turun ke bawah menjuntai itu, boleh dari akarnya. Kata orang-orang yang sudah pernah potong langsung, dua-duanya boleh dipakai. Wa kana daqiqas saqain. Beliau ini betisnya kecil tapi apa? Bukan penakut. Waktu perang Badar beliau ikut perang Badar. Faja'alatir rihu takfa'uh. Mulailah angin itu menggoyang-goyangkan beliau karena betisnya kecil. Fadhahikal qaumu min, maka orang-orang menertawakannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma tadhakun. Rasulullah bertanya, apa yang kalian tertawakan? Kalian gelak apa? Qalu ya Nabi Allah min diqqati saqai. Wahai Rasulullah, kami menertawakan kecilnya betis dia. Baik. Kalau minnya min sababiyah ya sababiyah, dengan sebab kecilnya betis dia. Faqal walladzi nafsi biyadihi lahuma asqalu fil mizani min Uhud. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, benar-benar kedua betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat di dalam timbangan daripada gunung Uhud. Ini jadi seperti apa itu, berapa tan di hari kiamat? Betul-betul yang terpandang adalah amalannya, bukan sekedar fisikalnya. Dan di sini menunjukkan, yaitu disyariatkan untuk membela kehormatan saudara tatkala kehormatannya itu dicemarkan. Kalau kehormatan muslim saja wajib dibela dan dalilnya banyak tentang ini, apalagi
kehormatan agama Allah. Ketika agama Allah dicemarkan atau dilanggar atau disalahgunakan, tentunya kita lebih berhak, lebih wajib untuk cemburu untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan dihasankan oleh Al-Wadi'i, Imam Ahmad dan Imam Al-Wadi'i. Baik. Wa qala Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah wa ajma'u ala anna adzabal qabri haqq. Para ulama bersepakat bahwasanya siksa kubur itu benar adanya. Dan menyebutkan sekian banyak kesepakatan. Lalu wa anna Allah Ta'ala yansibul mawazina liwazni a'malil ibad. Dan bahwasanya Allah Ta'ala akan memancangkan, akan menegakkan timbangan-timbangan untuk menimbang amalan-amalan para hamba. Faman thaqulat mawazinuhu aflah. Maka barang siapa timbangan kebaikannya itu berat, dia beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu khaba wa khasir. Barang siapa timbangan kebaikannya itu ringan, maka dia celaka dan merugi. Selesai dari kitab Risalatun ila Ahli Saghar. Masuk ke pasal yang lain. Pasal yang berikutnya, isbatul haudi haqiqatan yaumal qiyamah. Ditetapkannya telaga secara hakiki pada hari kiamat, bukan majas. Wal haudul mukramu bihi nabiyuna haqq. Dan telaga yang dengan itu nabi kita dimuliakan itu adalah benar adanya. Baik. Qala al-mu'alliq wafaqahullah, haudun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqq. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam benar adanya, itu hakiki, betul-betul ada. Khilafan li ba'dil mubtadi'ah alladzina ankaruh. Berbeza dengan pendapat sebagian mubtadi'ah yang mengingkarinya. Bahkan di zaman sahabat ada tabi'in yang lancang mengingkari itu. Tabi'in maksudnya orangnya adalah dari kalangan tabi'in, tidak jumpa Nabi, dari kalangan umara. Ma'annal ahadits fi dzalika shahihatun mutawatirah. Padahal hadis-hadis tentang masalah itu sahih dan mutawatir. Di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendatangi pekuburan. Ini adalah kuburan Baqi, karena ini yang paling dekat dengan rumah beliau. Faqal assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Salam sejahtera untuk kalian wahai negeri, takdirnya adalah yaitu apa? Ahla dari qaumin mu'minin, yaitu para penghuni negeri kaum mukminin. Karena kubur, kata Syekh Yahya, ini adalah tempat tinggal kaum mukminin yang sudah wafat. Negeri di bawah tanah. Kalau kita tinggal di negeri di atas tanah. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan sesungguhnya kami dengan kehendak Allah akan menyusul kalian. Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Saya ingin sekali seandainya kita melihat saudara-saudara kita. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Maka para sahabat yang menyertai bertanya, bukankah kami ini adalah saudara Anda wahai Rasulullah? Qal antum ashabi. Kalian adalah para sahabatku. Yaitu lebih dari sekedar saudara. Jelas mukminin semua saudara, tetapi kalian khusus, kalian para sahabatku. Memang jumpa denganku. Wa ikhwanuna, tapi saudara kami yang saya maksudkan alladzina lam ya'tu ba'du, adalah orang-orang yang belum datang setelah ini, yaitu yang beriman setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menamakan kita sebagai saudara beliau. Ini pemuliaan. Faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Mereka bertanya, bagaimana Anda mengenali orang yang belum datang setelah ini? Yaitu intinya belum datang dari umatmu wahai Rasulullah. Faqal ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahrai. Baik. Bagaimana pandanganmu kepada sahabat yang bertanya ini? Ara'aita ya kalau satu orang ya. Seandainya ada seorang lelaki yang memiliki kuda-kuda, asal dari khail itu kuda-kuda perang sebenarnya.
Ghurrun muhajjalah. Ghurr ini memiliki noktah putih di dahinya, di keningnya itu warna putih. Muhajjalah yaitu di kaki-kaki yang 4 itu warnanya juga putih, macam pakai stokin putih. Baina dhahrai khailin duhmin buhm, di antara kuda-kuda yang kelam dan hitam atau gelap. Ala ya'rifu khailah, apakah dia tidak mengenal kudanya sendiri? Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qalu fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu, maka sesungguhnya mereka itu akan datang dalam keadaan cemerlang, yaitu wajahnya putih, mungkin bagian keningnya, demikian pula tangan dan kakinya juga putih disebabkan karena wudu. Jelas wudu ini syariat untuk seluruh para nabi dan umatnya, tetapi warna putih-putih tadi kata para ulama ini khusus untuk umat Muhammad. Sungguh rugi ya orang yang memilih murtad. Nanti kalaupun misalkan diakui sebagai umat nabi lain, walaupun tak mungkin, nanti hitam, rugi, tak memiliki tanda-tanda yang mengagumkan seperti ini. Ini tanda yang memuliakan nanti di hari kiamat. Jangan bayangkan sekarang kalau kulit belang buruklah, bukan kulit belang. Ini adalah cahaya, nanti mendapatkan cahaya. Wa ana faratuhum alal haud, saya adalah pendahulu mereka di atas telaga tersebut. Faratun itu yang mendahului dan mempersiapkan, kata Al-Hafidz. Berarti Ini adalah keuntungan, karena sesuatu yang belum pernah kita datangi, kata para pensyarah, boleh jadi di sana masih banyak hewan-hewan yang berbahaya kalau di dunia tentunya. Dan boleh jadi tikar belum siap, tempat tidur belum siap, tempat rehat juga belum siap. Nah, tapi gambarannya Rasulullah yang lebih dulu di sana untuk mempersiapkan segalanya menyambut umat ini. Ala la yudadunna rijalun an haudi. La yudadanna berarti karena failnya setelah itu, bukan wawu yang dihapus. La yudadanna rijalun an haudi, ketahuilah benar-benar ada orang-orang yang akan tertolak dari telagaku. Kama yudadu al-ba'irud dal, sebagaimana onta yang tersesat itu ditolak. Ini bukan onta saya pergi, atau lembu yang trespass itu. Ini bukan milik saya, tak boleh masuk ke ladang saya. Unadihim ala halum, saya menyeru mereka, yaitu ala harfu tanbih, ketahuilah atau yaitu waspadailah atau perhatian, kemarilah kalian. Fayuqal, lalu dikatakan, kata para ulama, mungkin malaikat yang mengatakan, innahum qad baddalu ba'dak, sesungguhnya mereka telah menukar syariatmu sepeninggalmu. Fa'aqulu suhqan suhqa, maka saya mengatakan jauhlah kalian, jauhlah, menjauh. Nabi tak rela orang yang menukar syariat lalu meminum dari telaga beliau. Kata Ibnul Qayyim, Rasulullah punya 2 telaga. Telaga di dunia adalah syariat dan sunnah ini. Yang setia dengan syariat dan sunnah ini di sini, dia akan minum dari telaga beliau di sana. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ilahuna wallahu a'lam. Ini maksudnya yang dibaca tadi ya.